Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang hari ini kita akan mengulik-ulik mengenai strategi yang masih sama dengan yang kemarin. Judulnya Parabolic Series ya. Jadi mengenai seri parabolik. Jadi parabolik ini suatu indikator yang akurasinya juga sudah lumayan, tapi membutuhkan perpaduan dengan indikator yang lain supaya parabolik ini tingkat tingkat akurasinya itu lebih tinggi gitu kan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai parabolik yang akan kita gabungkan dengan Alsammler oscillator, dan kita akan lihat apakah benar-benar perpaduan yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita mencari peluang trading di instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Nah, untuk sebelum kita bahas mengenai parabolik dan Alsam, kita flashback mengenai FOMC yang tadi pagi dirilis, tadi pagi jam 2 ya, jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Bank Sentral sudah mengadakan meeting, kemudian hasilnya suku bunga masih sama, masih dipertahankan. Cuman yang menjadi sorotan di sini adalah, kemarin beberapa bulan yang lalu di pertemuan Oktober-November itu Bank Sentral sudah mengetok palu ya mengenai pengurangan pembelian aset obligasi atau pengurangan bantuan COVID ya, bantuan COVID itu sebesar 15 miliar US dollar dari yang sebelumnya rencana 30 miliar, tapi ternyata yang didilkan cuma 15 miliar US dollar. Nah, hal ini membuka peluang bagi Bank Sentral untuk kembali menaikkan suku bunga. Cuman saat ini jika dinaikkan suku bunga saat ini itu masih terkendala dengan faktor inflasi. Jadi inflasi di Amerika masih tinggi, masih di atas targetnya The Fed itu sekitar 2%, jadi masih di atas 2%. Jadi paling tidak inflasi harus sedikit diturunkan ya, diturunkan supaya Fed ini bisa menaikkan suku bunga, dan imbasnya adalah penguatan untuk US dollar. Nah, cuman dari keputusan untuk menurunkan inflasi ini juga masih terkendala juga dari sektor yang lainnya, yaitu dari sektor tenaga kerja. Jadi tenaga kerja menurut catatan dari Bank Sentral Amerika juga masih belum memuaskan ya, masih belum memenuhi ekspektasi yang mereka rencanakan. Nah, ternyata masih kurang ya, sudah jalan tapi masih kurang. Nah, hal ini yang membuat pergerakan US dollar tadi pagi itu naik turun. Nah, pertama naik nih, menguat maksudnya. Pertama US dollarnya menguat. Kemudian setelah pers conference atau pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell itu mengatakan untuk inflasi masih tinggi dan mereka berusaha untuk menekan laju inflasi. Kemudian sektor tenaga kerja nih, nah yang perlu dibenahi dan perlu diperbaiki di tahun 2022. Nah, hal inilah yang membuat USD kurang disukai dan kembali lagi USD-nya kembali lagi melemah. Dan ini imbasnya beberapa saham Amerika juga mulai naik ya, mengalami penguatan. Termasuk instrumen trading yang berlawanan dengan USD. Nah, rata-rata pada naik, menguat maksudnya. Rata-rata pada menguat. Yang sebelumnya melemah, mereka berganti untuk menguat. Jadi tadi pagi market bergerak naik turun naik ya, tergantung instrumen ya. Kalau emas ya berarti turun naik. Kalau yang USD Kanada ya naik turun. Nah, seperti itu. Jadi tergantung instrumen. Melemah kemudian menguat. Maksudnya seperti itu. Nah, itu gambaran mengenai hasil kebijakan moneter ya Bank Sentral Amerika tadi pagi yang
dirilis setelah dilanjutkan dengan pers conference. Nah, untuk hari ini juga ada bank sentral lainnya yang akan memberikan kebijakan moneter di awal tahun 2022, antara lain nanti jam 15.30 ada dari SNB, Swiss National Bank, atau Bank Sentral Swiss nanti akan merilis mengenai suku bunga, kemudian merilis mengenai kebijakan moneternya. Prediksi analis menempatkan untuk SNB ini kemungkinan masih mempertahankan suku bunganya, jadi masih minus 0,75%, masih sama, jadi masih sejak menurunkan di tahun 2015 sampai sekarang sudah sekitar 6 tahunan, itu SNB lebih memilih untuk mempertahankan suku bunganya di bawah 0% atau minus 0,75%. Itu nanti akan dirilis 19.30, kemudian dilanjutkan untuk sesi perdagangan Eropa, itu ada beberapa survei, indeks manajer pembelian manufaktur, composite market, jasa, dari negara Eropa akan dirilis, kemudian Inggris pun juga akan merilis survei juga, indeks manajer pembelian composite market, kemudian ada manufaktur, dan jasa juga akan dirilis. Nah, kemudian pers conference untuk SNB akan dilakukan jam 16:30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian malam hari jam 7 malam, giliran Bank Sentral Inggris yang akan merilis mengenai kebijakan moneter mereka dan mengumumkan mengenai suku bunganya 0,10%. Nah, diperkirakan untuk suku bunga masih sama, masih belum berubah. Kemudian untuk total kuantitatif easing yang sudah dilakukan Bank of England ini juga masih sama, sekitar 875 miliar. Itu nanti jam 7 malam. Dilanjut dari kawasan Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB akan merilis mengenai kebijakan moneter terbarunya itu 19:45 waktu Indonesia bagian Barat, dan dilanjutkan pers konferensinya jam 20:30 oleh Presiden atau Gubernur Bank Sentral Eropa atau ECB, Christine Lagarde. Itu nanti jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di jam 20:30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan jam setengah 9 malam atau 20:30 itu juga dari benua Amerika merilis mengenai data ekonomi. Ada klaim pengangguran, ada izin bangunan, kemudian ada pembangunan residensial dimulai, kemudian ada ketenagakerjaan pilih Fed, dan indeks manufaktur Fed Philadelphia. Nah, itu akan dirilis secara bersamaan jam 20:30. Khusus untuk klaim pengangguran yang jadi sorotan pelaku pasar adalah untuk minggu ini laporan klaim diperkirakan mengalami kenaikan dari minggu kemarin di 184.000. Diprediksi untuk minggu ini sekitar 200.000. Jadi diperkirakan ada kenaikan sekitar 16.000 klaim. Nah, kalau klaimnya bertambah otomatis US-nya akan mengalami pelemahan itu secara teori. Tapi karena klaim pengangguran ini dirilis bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya, nah kita juga perlu cek nih untuk data ekonomi yang lainnya, apakah sama-sama pelemahan untuk US ataukah klaim pengangguran melemah untuk US tapi data yang lainnya penguatan untuk US. Nah, itu sangat menarik untuk kita simak atau kita cermati nanti untuk angka aktualnya beberapa data ekonomi dari Amerika di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian masih dari benua Amerika, itu nanti akan merilis mengenai data ekonomi yang lainnya di jam 21:15. Ini kategori medium ya, survei juga sama juga seperti di zona Eropa dan di negara Inggris. Nah, benua Amerika juga merilis mengenai survei indeks manajer pembelian manufaktur, composite market, dan bidang jasa. Itu nanti akan dirilis secara bersamaan di jam 21:30
15 menit. Nah, seperti itu. Nah, paling nggak bagi Anda yang saat ini mempunyai open posisi, pound sterling, euro, kemudian lawan USD, diperhatikan karena hari ini sama Swiss ya, CHF sama Swiss, karena hari ini sepertinya hari Bank Sentral untuk memberikan pengumuman mengenai kebijakan moneter terbarunya. Ada The Fed tadi pagi jam 2, kemudian ada SNB, Swiss National Bank nanti jam 15.30, kemudian dilanjut jam 7 malam dari BOE, Bank of England, Bank Sentral Inggris, dan 19.45 dari zona Eropa, ECB, Bank Sentral Eropa. Nah, ini bagi Anda yang memiliki open posisi di mata uang Bank Sentral yang akan memberikan kebijakan moneter di hari ini, diperhatikan ketahanan modal Anda, jumlah lot, kemudian equity juga diperhatikan. Jangan sampai terkena margin call. Nah, seperti itu. Yang diwaspadai ini biasanya ECB ya. Jadi ECB ini diwaspadai karena ECB ini juga masih mempertahankan suku bunganya yaitu minus 0,75%. Seperti itu. Oke, itu mengenai data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini. Ini bagi Anda yang barusan bergabung di channel kami di Zoom Meeting dan di channel YouTube GK Invest Semarang. Kami ucapkan selamat bergabung. Kali ini kita akan membahas mengenai parabolik yang digabung-gabungkan dengan indikator yang lainnya untuk kita bisa melihat akurasinya supaya parabolik ini sedikit lebih meningkat. Nah, seperti itu. Jadi dia sedikit lebih naik lah ya, naik. Atau akurasinya bertambah. Sebelum kita menuju ke materi, oh ya ini ada promo ya, di promo di GK Invest. Bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki real akun di GK Invest, nah ini Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, karena di minggu ini kita ada promo free swap khusus bagi Anda yang masuk di bulan bulan Desember, bulan ini, masuk minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini cocok sekali bagi Anda semuanya yang suka sekali menyimpan posisi dalam waktu yang lama karena ingin memaksimalkan profit. Nah, ingin memaksimalkan profit, terpaksa harus membiarkan posisinya dalam beberapa hari. Nah, mungkin kalau di tempat lain dikenakan tambahan biaya menginap. Tapi kalau di GK Invest, kebetulan di bulan September, kita ada promo bebas biaya menginap atau bebas swab. Dengan syarat masuk minimal $500 atau deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah. Kita pakai kurs $1 10.000. Jadi 5 juta rupiah Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swab. Nah, ini sangat menguntungkan sekali yang suka transaksi dalam jangka waktu yang beberapa hari atau suka menahan posisi, maksudnya suka menahan posisi di beberapa hari. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk promo yang pre-swap. Kemudian di GK Invest kita juga ada promo akhir tahun. Jadi GK Invest menyediakan hadiah yang siap Anda bawa pulang kalau memenuhi syarat dan ketentuannya. Ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, ada emas, ada iPhone 13, kemudian ada apa lagi ya, PlayStation 5, kemudian ada motor Vespa. Vespa ini juga lumayan harganya. Kemudian ada TV dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda bawa pulang asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ada. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa? Syarat-syaratnya seperti apa untuk mengikuti promo akhir tahun ini? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan disampaikan, akan dikulas apa akan dijelaskan secara detail untuk syarat dan ketentuannya dalam mengikuti promo akhir tahun. Nah, seperti itu. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini, mumpung di GK Invest lagi ada promo Visweb, ada promo akhir tahun, dan masih banyak program yang lainnya lagi di GK Invest. Antara lain
tools trading. Nah, tools trading di GK ada 3, yaitu MT5 Booster, Auto Chartis, dan Trading Central. Nah, ini ketiga tools trading ini cara menganalisanya dari sudut pandang yang berbeda-beda. MT5 Booster lebih ke sisi sentimen trader kayak semacam fundamental ya. Yang kedua Auto Chartis itu berdasarkan pola grafik atau pattern. Yang ketiga Trading Central lebih condong menganalisa menggunakan beberapa indikator. Nah, dari tiga tools trading ini sangat menarik dan bisa Anda gabungkan. Kalau Anda gabungkan tiga-tiganya, sinyalnya powerful sekali lah ya, powerful sekali. Silahkan Anda manfaatkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan layanan tools trading dari GK Invest Cabang Semarang, MT5 Booster, Auto Chartis, dan Trading Central. Silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Oke, kita langsung masuk aja ke materi karena kita ngomongnya juga sudah terlalu lama ini. Nanti keburu habis waktunya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Langsung saya share screen ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, kita berbicara mengenai parabolik. Nah, parabolik ini saya rasa bagi teman-teman trader atau nasabah GK Invest cabang Semarang tahulah ya mengenai parabolik. Jadi parabolik ini indikator yang ditemukan sekitar tahun 1978 oleh J. Wallace Wilder dan diperkenalkan sebagai indikator dalam kategori trend following, turunan langsung dari dua variabel penting dalam chart, yaitu harga dan waktu. Jadi indikator parabolik SAR ini bisa dibilang setara dengan moving average. Jadi mengikuti tren. Jadi kalau misalnya trennya lagi naik, nah ini profitnya juga sudah bisa lumayan banyak. Trennya turun juga lumayan banyak. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika marketnya sideways atau bolak-balik atau TikTok lah ya. Nah, TikTok bolak-balik. Nah, itu yang harus diwaspadai karena parabolik ini pasti nanti akan mengeluarkan sinyal-sinyal seperti false signal seperti itu. Jadi untuk menghindari false signal, parabolik ini tidak bisa berdiri sendirian. Jadi paling tidak harus kita gabungkan dengan indikator yang lainnya supaya lebih lebih powerful lah ya, lebih powerful di dalam memberikan analisa. Dan nanti juga kita akan lihat tingkat tingkat akurasinya seperti apa, nanti kita akan cek di MetaTrader. Kita langsung live trading di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, parabolik ini berupa titik-titik ya. Jadi titik-titik yang berada di atas candlestick berarti marketnya kecenderungannya turun. Kalau titik paraboliknya di bawah candlestick berarti marketnya kecenderungannya sedang naik. Nah, cirinya seperti itu. Jadi cukup cukup simpel sih ya, cukup simpel bagi Anda yang terbiasa transaksi atau sudah pernah trading. Tapi kalau yang awam ya mungkin butuh penjelasan yang sedikit lebih detail supaya tahu fungsi parabolik ini. Karena saya juga sempat menggunakan parabolik ini juga lumayan akurasinya. Oke, kita gabungkan dengan Awesome Oscillator. Jadi merupakan indikator yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi tren pada titik pembentukan dan titik pembalikan. Nah, indikator ini diciptakan oleh Bill Williams. Jadi Bill Williams ini menciptakan banyak indikator. Dia seorang trader, dia seorang analis juga, seorang teknikal juga. Dia menciptakan beberapa indikator yang sekarang bisa Anda nikmati di MetaTrader 5 GK Invest. Ada alligator yang kemarin kita bahas ya di edukasi hari Kamis, kemudian ada fraktal, kemudian ada Gather, ada Oscillator, ada market MFI, Market Valuation Index, dan juga yang terbaru ini ada Awesome Indicator. Nah, oscillator maksudnya, Awesome Oscillator. Dan masih banyak indikator-indikator yang diciptakan oleh Bill Williams yang saat ini bisa kita nikmati, saat ini kita bisa
gunakan untuk menganalisa forex, komoditi, indeks saham maupun CFD single stock. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk indikator yang diciptakan oleh Bill Williams. Nah, untuk asam osilator ini, Bill Williams menggunakan 2 garis simple moving average sebagai input dasar dari indikator ini. Dan indikator ini sebenarnya indikator yang dikembangkan dari simple moving average ya. Jadi dikembangkan, kemudian digunakan untuk tadi menganalisa untuk beberapa instrumen. Dan ketika dirilis itu juga Bill Williams ini memodifikasi dan memfungsikannya sebagai osilator. Indikator ini ada di metode 5, baik yang Anda menggunakan metode 5 GKNVS versi desktop, laptop atau PC, ataupun Anda bisa melihat tampilan indikator ini ada di versi handphone. Nah, jadi cukup mudah bagi Anda untuk memunculkan indikator ini untuk Anda gunakan sebagai analisa market apakah saat ini ada peluang trading di instrumen tertentu atau tidak. Cuman untuk saat ini kita menggabungkannya dengan parabolik SAR ya, SAR. Nah, di dalam kita menggunakan indikator ini, jadi kalau kita lihat indikatornya seperti mangkok, nanti akan kita lihat di mana di metode 5 GKNVS. Nah, ini syaratnya untuk kita ngambil posisi buy, setup buy atau setup sell. Jadi sedikit membutuhkan ketelitian karena bentuknya seperti palang-palang ya, palang-palang seperti MACD tapi beda dengan MACD, dan cara kita untuk membaca kapan kita buy, kapan kita sell, nah seperti ini yang saya share di screen. Jadi setup buy indikator awesome indikator berada di atas level 0. Jadi positif maksudnya. Ada 2 batang merah berturut-turut. Palang-palangnya ada 2 merah, warna merah. Kemudian batang merah kedua lebih pendek daripada yang pertama. Itu cirinya. Dan batang ketiga warnanya hijau. Kemudian begitu buka batang yang keempat, langsung kita buy. Nah, seperti itu. Maksudnya ganti candle ya, pergantian candlestick. Kalau Anda menggunakan H1 ya berarti setelah 1 jam selesai, begitu ada apa namanya palang atau batang warna merah, kemudian yang ketiga warna hijau, dan ketika mau membentuk batang yang keempat, nah ini ada buy. Syaratnya itu. Nanti kita lihat di metode. Demikian juga sebaliknya, kalau sell. Kalau sell berarti indikator berada di bawah level 0 atau negatif. Nah, seperti itu. Dan ada 2 batang hijau berturut-turut. Jadi 2 batangnya hijau, warna hijau mas, warna hijau 2 berturut-turut. Dan yang batang yang nomor 2 itu harus lebih rendah daripada yang pertama. Kemudian batang yang ketiga berwarna hijau ya, berwarna merah. Jadi 2 batang hijau, kemudian batang yang ketiga warnanya merah, dan begitu membentuk batang yang keempat, langsung kita sell. Nah, caranya seperti apa? Gambarnya nah, seperti ini supaya nggak bingung. Itu sudah saya kasih kotak ya. Jadi yang pertama yang settingan buy, jadi kita pakai settingan default ya, sesuai dengan apa namanya tampilan di MetaTrader. Jadi versinya nggak usah kita utak-atik, masih sama, masih versi standar. Ketika kita memunculkan parabolik dan AO ini, namanya AO ya, saya singkat AO. Nah itu untuk sinyal buy, itu kita bisa lihat ada 2 batang hijau, kemudian batang yang ketiga warnanya merah. Begitu batang keempat, kita langsung buy. Nah itu harganya naik tuh kan. Kita bisa lihat yang atasnya nih. Nah, dia naik.
Meskipun nanti endingnya turun, tapi kan kita sudah profit duluan, bro. Nah, kan kita sudah naik duluan nih. Sudah profit duluan kan. Ya profit nggak banyak sih ya, karena saya pakai timernya H4. Jadi untuk sedikit bermain scalping ya. Scalping. Itu untuk sinyal buy. Nah, bagaimana kalau dengan sinyal sell? Nah, untuk sinyal sell-nya, kita bisa lihat yang tampilan sebelah kiri. Sorry, tampilan sebelah kanan. Tampilan sebelah kanan, untuk sinyal sell-nya, kita lihat batang-batangnya di bawah level 0. Kemudian ada batangnya warna merah, 2 kali warna merah, dan 1 kali untuk yang terakhir, dia berwarna hijau. Nah, begitu berwarna hijau, batang yang keempat, langsung kita ambil posisi sell. Seperti itu. Harganya turun, turun. Di saat yang bersamaan, titik parabolik posisinya di atas. Jadi parabolik juga sell, AO ini juga sell. Sama kayak yang buy juga. Nah, ketika buy muncul dari sinyal AO, parabolik juga posisinya titiknya lagi di bawah. Jadi kompak lah ya ibaratnya. Ibaratnya itu kayak semacam kompak. Jadi dia kompak sekali, apa namanya, ambil posisinya buy. Sama-sama buy maksudnya, sama-sama buy. Dan sama-sama sell. Nah, begitu penggunaannya. Mungkin begitu, non. Saya rasa paham lah ya mengenai penggunaan untuk parabolik digabungkan dengan AO. Oke, sebentar saya share lagi ini. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi untuk sinyal buy itu batangnya 2 hijau, yang ketiga warna merah, kemudian yang keempat kita langsung buy. Dan di saat yang bersamaan kita lihat paraboliknya juga sinyal buy nih, sama-sama buy. Ya udah, langsung entry buy kita. Tuh kan ya. Dapat profit naik. Demikian juga dengan sell. Nah, sellnya 2 batang merah dan batang yang ketiga warnanya hijau. Begitu pergantian batang keempat kita sell, itu kan. Dia langsung apa namanya? Terdapat turunan dapat. Oke, mudah ya. Nanti tinggal diterapkan. Nanti kita coba praktek di MetaTrader 5. Kita juga cek beberapa instrumen. Apakah di siang hari ini kita bisa menangkap peluang dari penggabungan parabolik SAR dengan AO, Awesome Oscillator. Itu untuk cara yang pertama. Bagaimana cara yang kedua? Nah, cara kedua ini diklaim memiliki kualitas sinyal terbaik daripada settingan 2 tadi ya. Nah, settingan pertama adalah kita hanya perlu melihat indikator AO ini di bawah garis 0. Jika dia bergerak di bawah garis 0 dan ada 2 puncak atau double top ya di atas garis 0 atau nilai 0. Berarti kan kalau di atas berarti membentuk double top, puncak dengan puncak kedua lebih rendah daripada puncak yang pertama. Berarti puncak kedua mungkin lebih rendah ya, lebih pendek daripada yang kedua. Kemudian batang histogramnya di puncak yang kedua berwarna hijau. Jadi warna hijau, kemudian gitu ganti candle lagi, kita langsung entry. Jadi kita lihatnya dia di atas garis 0. Nah, ciri-cirinya di situ. Itu untuk settingan buy. Bagaimana dengan settingan sell? Nah, settingan sell-nya indikator AO itu berada di atas garis di atas level 0 ya. Berarti kalau buy-nya di atas di bawah level 0, tapi kalau sell ini di atas level 0. Nah, karena
di atas level 0, nah ini juga terdapat ada 2 bottom di atas. Jadi untuk yang kedua itu lebih tinggi daripada yang pertama. Dan warnanya merah setelahnya. Kita cek di sini caranya. Nah, ini seperti ini. Oh, sebentar. Ini ya di atas. Di bawah garis 0 kita buy. Di atas garis 0 kita sell. Nah, itu. Jadi kita lihat ada 2 puncak. Puncak yang kedua lebih rendah daripada puncak yang pertama ya. Yang sebelah kiri. Sell dengan buy juga sama. Kalau sell posisinya batang histogramnya berada di atas garis 0. Sedangkan posisi posisi buy itu di bawah level 0. Kalau posisi sell itu di atas level 0. Begitu, mudah ya. Dan di saat yang bersamaan, nah ini agak sedikit berbeda nih dengan parabolik, karena parabolik saat itu sedang menunjukkan atau sedang menampilkan indikator sebaliknya. Kalau AO menunjukkan sinyal sell, maka parabolik masih menunjukkan sinyal buy. Nah, itu harus kita waspadai karena kemungkinan sesi buy-nya parabolik ini akan segera berakhir. Nah, ini bisa digunakan untuk menganalisa juga ya, untuk menganalisa juga. Seperti itu. Itu untuk sinyal sell. Bagaimana kalau sinyal buy? Ini saya dapatkan di emas ya. Sell USD. Nah, untuk mana tadi kok hilang? Bentar. Oke. Ini ya. Nah, ini mana? Nah, ini. Jadi kita memanfaatkan double top sama double bottom. Jadi kita cari puncak yang keduanya biasanya lebih rendah daripada yang pertama. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Saya rasa kita langsung masuk ke MetaTrader, kita cek ke lapangan, kita cek apakah saat ini ada sinyal dari penggabungan parabolik dan indikator AO ini. Bentar, saya stop share dulu, kemudian nanti tadi MetaTrader. Nah ini MetaTrader. Nah, oke, saya share di MetaTrader ya. Oke, sekarang kita cek nih. Kita lihat. Kita munculkan paraboliknya dulu, indikator tren parabolik SAR, support and resistance, misalnya seperti itu. Kita gunakan stepnya sama, yang versi default aja 0,02 dan maksimumnya 0,2. Nah, seperti ini parabolik. Jadi penggunaan parabolik saya rasa teman-teman trader juga sudah paham lah ya. Kalau titiknya di atas candlestick, berarti market kecenderungannya dia akan turun. Tapi kalau titiknya di bawah candlestick, ini maksudnya kecenderungan marketnya naik kecenderungannya. Nah, seperti kecenderungan dia naik. Itu untuk parabolik. Kemudian kita masukkan indikator AO. Nah, AO. Bentar, saya cari AO itu. AO-nya kemana di sini? Oh ini ya, Bill William. Awesome. Nah, kita pakai yang versi standar ya. Oke. Nah, benar seperti ini. Kita coba menganalisa dari cara yang pertama. Nah, itu cara pertama. Ini yang puncak ya. Nah, model seperti ini. Jadi kalau kita lihat dua batang warna hijau dan satu batang warna merah, batang yang ketiga warna merah.
Kemudian batang keempat kita entry buy. Tapi kalau nanti kita lihat batangnya merah dan di bawah garis 0, itu yang dicari oleh nasabah. Karena itu kita akan lihat sinyal sell ya, sinyal sell. Jadi ada 2 batang warna merah dan dilanjutkan yang ketiga warnanya hijau. Batang yang keempat kita sell. Nah, gitu caranya. Oke, ini sudah dimunculkan ya. Nah, ini. Kita cek SAUSD nih. Nah, ini ada emas nih. Ini emas yang kemarin ya H4 ya. Kita bisa lihat sesuai dengan tadi yang kita pelajari. Di sini posisinya warnanya hijau nih sendirian. Nah, ini hijau. Kemudian ada warna merah. Ini kan ya. Hijau warna merah. Dan posisinya di bawah ya. Posisinya di bawah. Oh, posisinya di atas. Kalau yang warna hijau posisinya di bawah, kalau yang warna merah posisinya di atas. Nah, yang warnanya hijau posisinya di bawah seperti ini. Nah, ini kita bisa buy ini semalam ya. Ini 2 kali 1 2 3 terus ini keempat. Keempat ini langsung kita masuk rally ya. Masuk keempat rally. Nah, ini untuk penggunaannya. Jadi lihatnya yang ini yang sendirian. Nah, ini kalau misalnya sekarang saat ini warnanya hijau, kemudian nanti setelah ganti candle 4 jam warnanya merah, nah itu kita saatnya untuk kita entry posisi beli, buy. Kemudian itu kalau buy berarti kalau sell, kalau sell kita carinya, kita belajar dulu nih cari yang ini ya. Sebentar ini mana? Hijau bawah, merah atas. Nah ini nih. Ini ya. Ini. Ini. Cuman ini batang yang keduanya lebih tinggi ya. Lebih tinggi nih. Ini syaratnya batang yang puncak yang keduanya itu menurut penggunaannya yang secara tepat, kedua itu lebih pendek daripada yang pertama. Nah, oke kita cek. Ini juga kan nih. Bentar, kita cek dulu. Batang yang kedua lebih tinggi daripada batang yang pertama. Nah, kita carinya dulu. Kita coba kulik-kulik di emas XAUSD. Bentar, ini banyak juga dapat udah. Ini ya. Nah, ini nih. Tapi batang keduanya dia lebih ini sih, lebih rendah ya. Lebih rendah. Mungkin bisa kita abaikan lah. Yang penting kan munculnya ada merah sama ada warna hijau. Kemudian batang keempat kita entry posisi. Nah, kalau kita entry posisi, nah bentuknya seperti ini. Ada ayunan ya, ada ayunan naik yang ini. Meskipun ada sinyal buy, tapi di paraboliknya masih menunjukkan sinyal sell. Jadi kita harus waspada nih. Apakah nanti harganya kembali lagi naik atau dia akan semakin turun. Cuman dari beberapa kejadian, kalau model seperti ini, itu harganya biasanya turun menjemput titik parabolik. Menjemput titik parabolik. Jadi didekati lah ya. Dijemput kemudian baru dia naik. Seperti itu. Kemudian, nah kita cek lagi nih.
sebentar. Kalau yang kita cari yang puncak ya, yang lembah maksudnya. Apa? Yang double maksudnya, double double bottom atau double top. Oke, kita cari yang double top. Saat ini H4 belum ada nih. Kita cek H1. H1 untuk emas juga belum ada. Adanya ini ya. Ini. Ini. Yang kedua lebih rendah daripada yang pertama nih. Kelihatan. Batang ketiga hijau. Batang keempat entry. Oke, kita lihat yang lainnya. Sebentar. Yang kemarin ya. Itu kita bisa belajar yang kemarin. Warnanya merah. Nah, ini ketika duanya lebih tinggi. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk entry. Memang agak susah ya. Nah ini. Di sini kelihatan nih. Ini kan ya. Dua batang hijau-hijau, yang keduanya sedikit lebih rendah dari batang yang pertama. Nah, ini entry beli. Ya, nggak banyak sih. Karena mendekati sesi akhir ya mending kita nggak bisa entry ya. Risiko masalahnya. Cukup apa namanya berisiko. XAUUSD, kemudian kita coba GJ. Kita cek GJ saat ini apakah ada GJ masih di level resisten. Kita cari yang warnanya sinyal buy. Warna merah, bawah sinyal hijau sell. Nah ini, misalnya ini dapat nih. Nah ini kan dua batang, cuman yang keduanya nih agak tinggi nih. Jadi belum memenuhi syarat ya. Soalnya batang yang kedua tuh lebih pendek daripada yang pertama. Nah susah itu. Jadi memang butuh ketelitian ya, butuh ketelitian dalam Anda mengidentifikasi sinyal yang ada di AO ini. Nah, yang ini ada nih, ini sebenarnya ini. Nah, ini 1, 2, yang keduanya lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian warna hijau. Nah, ini yang keempat ini. Nah, kita bisa langsung melakukan entry. Entry buy ya nih. Buy teman sedikit ada ayunan. Harganya kembali lagi naik. Nah, paling nggak sudah cuan lah ya. Dapat itu profit. Yang kedua ya. Ini merah. Sebentar kita lihat dulu nih. Nah, ini tapi yang keduanya lebih tinggi pasti ya. Yang keduanya pasti lebih tinggi. Nah, ini agak sedikit. Nah, ini ada nih. Nih. Buy nih. Ini sedikit lebih rendah nih. Nah, kan. Hijau-hijau merah. Tuh kan. Hijau-hijau merah berarti kita ambil posisi buy. Ya. Nah, lebih tinggi nggak memenuhi syarat. Kalau yang sell buy sama sell-nya ini ya. Nah, ini sell-nya juga sama nih dapat ini. Pound yen. Nah, ini. Merah, hijau. Nah, ini kan. Kemudian merah. Nah, ini kita sudah entry sell nih. Dilanjutkan lagi merah lagi, habis itu hijau lagi. Nah, semakin confirm ya. Sell H1. Nah, dapat lumayan. Lumayan dapat ya kena ya. Coba kita cari lagi supaya kita tahu dan kita paham. Oh, coba ganti pair ya. Euro USD coba.
batang kedua lebih rendah daripada batang yang pertama. Nah, ini susahnya di situ nih. Nah, ini terjadi perpindahan. Memang sih ada membentuk beberapa kali ya. Dalam satu kesempatan dalam satu hari biasanya kalau kita pakai tabungan H1 bisa 2 kali ya. 1 kali 2 kali lah. Tergantung marketnya juga. Nah, itu. Ini batang yang kedua lebih tinggi daripada batang yang pertama. Jadi tidak bisa kita gunakan. Meskipun harusnya ini profit nih, dapat nih. Hijau, kemudian yang ketiga merah, tuh kan? Yang keempat kita entry. Nah, meskipun kita ketarik, kalau kita entry di 782 ya, 82 ketarik sampai di 86 1.12.640 sampai di 600-an. Berarti sekitar 200-an. Harganya naik. Nah, ini juga sama nih. Coba kita lihat USD Kanada. Oke, USD Kanada kita cek. Ini juga buy. Ini beberapa kali. Ini ya. Hijau, merah. Yang pertama kali. Ketiga ketemu ini. Bentang keempat langsung kita entry buy. Nah, akan dapat. Batangnya ini juga sama. Batang keempat kita langsung entry buy. Ya kan? Cek lagi. Jadi penggunanya seperti itu ya. Nanti kalian bisa gunakan di semua instrumen bisa Anda pakai. Bisa Anda gunakan. Ini juga sama nih. Nah, ini. Nih, sini. Yang keempat, posisi sell. Ini kan di sini sell nih. Sempat kita tarik sedikit, habis itu, nah marketnya kembali lagi kan turun drop. Di saat yang bersamaan, dari indikator, dari parabolik SAR, ini juga mengeluarkan titiknya di atas. Jadi titiknya di atas itu sinyal sell ya, sinyal sell. Kita cek saat ini, nah ini saat ini ada nih. Ini kayaknya bisa di entry buy nih. EJ ya. Nah, ini ketemu nih EJ nih. Kita tunggu sampai ini selesai jam 1 Jam 3 sore karena memenuhi syarat sekali. Nah, dan posisi paraboliknya juga di bawah, jadi sinyal buy juga paraboliknya. Kemudian kita cek di sini. Nah, ini yang pertama warna merah. Warna merah. Nggak bisa ding. Ini warnanya hijau ya. Nah, yang di sini harusnya bisanya nih. Banyak di sini, dari sini. Sudah dari tadi. Jam berapa nih? Jam 9 tadi ya hari ini. Nah, ini edge-nya sudah sinyal buy nih. Oh, udah bisa. Ini warnanya hijau. Hijau harusnya di bawah, bukan di atas. Nah, gitu kan ya. Nah, udah bisa nih. Kita cek. Belum. AU. Nah, ini juga sama. Tadi pagi sinyalnya keluar Aussie. Sama kayak EJ. Sebentar nih, yen nih. Yen tadi pagi juga sama. Rata-rata pagi tadi ya. USD Swiss. USD CHF ya. Nggak keluar saat ini. GBP AUD. Nah, ini. Ini warna merah. Merah, hijau. Waduh, sudah dari pagi nih. Aussie Yen. Dapat jen ini. Nah, dapat ini. 1, 2, 3. Nah, ini. Keempat ini sell. Nah, langsung langsung ke sini turun kan. Lumayan. Duh, sayang. Di sini tadi nih. Berarti yang pertama keempat. Sell. Lumayan dapat 555 poin.
Ya 500 poin lah ya, 500 poin. Sayang, kita nggak tahu nih. Ini buy-nya juga tadi pagi. Duh, kita terlambat ya. Ini buy-nya di sini nih. Nah, ini 2 jam yang lalu. Tambah 5, jam 12. Duh, jam 12 kita online jam jam 4 sore. Jam 2 sore ya. Jam 2 siang. Nih, CHF JPY. Nah, ini harusnya dapat ini. Cuman kita market terlalu membentuknya terlalu cepat. Atau mungkin kita yang sedikit terlambat nih. Hijau, hijau, merah. Nah, kan begitu merah pertama selesai kebentuk. Nah, begitu candle berikutnya ini gantian candle di sini, kita langsung buy ini. Nah, di saat yang bersamaan paraboliknya juga di bawah, kan? Naik. Susah nih sebenarnya nih. Coba kita munculkan beberapa instrumen forex lagi. Siapa tahu kita bisa cari yang instrumen yang lainnya. Bentar. Kita cari seperti yang kecil ya. Kita lihat New Zealand, Kanada. Duh, New Zealand, Kanada juga enggak keluar. New Zealand USD. Bentar, bentuk. Ini juga buy-nya tadi. Rata-rata tadi ya. Telat ini kita ini. Hijau, hijau, merah. Nah, ini kesini kita buy ini. Pas di bawah. Dapat agak di bawah. Mana? Hijau, merah. Lagi New Zealand Yen. New Zealand Yen juga sama tadi nih. Terlambat kita. Tapi yang penting Anda sudah paham ya ini cara penggunaannya. Nanti tinggal Anda praktekkan. Siapa tahu malam ini nanti ada momen di menurut parabolik dan menurut AO, Awesome Oscillator. Nah, yang bisa Anda gunakan untuk entry. Ini saya entry nih. Buy. Dapat semua nih harusnya nih. Soalnya kita terlambat untuk online nih ya. Kita terlambat untuk online. Ini juga sama nih. Nah, ini buy nih. Hijau, hijau, merah ini deal. Nah, ganti candle ini kita buy. Langsung buy di bawah nih. 250 poin. Lumayan. Euro Swiss. Oh ya, Euro Pound Sterling. Belum saya munculkan Euro Pound Sterling. Kita cek Euro Pound Sterling. Euro Kanada bolehlah. Oke. Euro Swiss. Hijau, hijau, merah. Ini tek buy. Tarik. Tapi balik lagi nya. Dapat harusnya dapat. Nah, ini. Merah, merah, hijau, buy. Oh, sell ya nih. Nih, merah, merah, hijau nih. Nah, ini di sini nih. Merah, merah, hijau. Teman-teman, candle yang batang yang ketiga ini dia lebih tinggi ya. Nggak boleh nih, harusnya lebih rendah. Nggak memenuhi syarat. Ini juga nggak bisa open. Ini juga nggak memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat maksudnya. Belum memenuhi syarat. Nih, 1, 2, 3. Ini 3, 4. Nah, ini jelas. Dapat ya. Oke, gitu caranya penggunaannya. Nanti teman-teman trader bisa diaplikasikan sendiri ya. Diaplikasikan sendiri. Jadi ini hijau-hijau, merah, ganti-ganti berikutnya buy, ya kan? Naik. Parabolnya juga naik, kan? Lagi hijau-hijau, merah, buy. Ya sempat ngayun sedikit, naik. Oke. Parabolnya juga kan pakai 4 jam nih, coba. Ada sinyal ya ini ya, sinyal sudah dari tadi nih. Kita 4 jam. Kita lihat emas, seperti apakah emas merah-merah
Merah-merah hijau ini ya. Tapi ini terlalu tinggi nih. Dia terlalu panjang. Tidak memenuhi syarat. Oke, seperti itu cara penggunaan penggabungan dari parabolik dan AO, awesome oscillator. Jadi silakan nanti diaplikasikan, dipraktekkan. Saya rasa penggunaan juga cukup mudah. Yang penting kita mau belajar, butuh ketelitian, dan ini juga cukup menarik sekali. Akurasinya juga bertambah untuk AO sendiri maupun untuk parabolik jika digabungkan. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Strategi mungkin ini strategi baru bagi Anda, tapi saya rasa ini pun juga mudah-mudahan juga meningkatkan equity trading Anda. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang bersama saya Rudi Oktrianto. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah di minggu depannya di hari Kamis. Edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Kemudian untuk live trading kita di hari Selasa jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, kemudian Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Jangan lupa, besok Jumat jam 7 malam kita ada live trading. Untuk informasi lebih lanjut, jika Anda ingin melihat, jika Anda ingin menyaksikan live trading kami, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau menghubungi kontak person Anda yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi online pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya.